Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qatul iman rahimakumullah. Di hari yang ke-18 ini kita akan membahas tentang siapakah sebenarnya kita ini? Siapa kita ini? Pertama, ketika kita merasa seorang makhluk, ya berarti ada yang mencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Karenanya kita sebagai seorang makhluk, Allah sebagai pencipta, maka tidak ada alasan kalau kita tidak berhamba kepada Allah. Karena semua adalah ciptaan Allah SWT. Nah, berkenaan dengan ini, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qatabillah Muhammadullah. Jelas sudah bahwa saat ini kita masih menyandang gelar muslim. Siapa itu muslim? Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Hanya diri, jiwa, raga dia serahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat dari seorang muslim. Kalau ternyata kita mengaku muslim, kepada Allah kita tidak serahkan diri kita, kita hanya menyerahkan diri kepada yang namanya jabatan, kekuasaan, harta, performa, jangan mengaku muslim. Karena muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Apapun yang Allah kehendaki kepada kita, ya kita harus serah diri. Ya termasuk di COVID-19 ini, kita serahkan diri kepada Allah SWT. Engkau yang bisa menurunkan virus ini, dan engkau pula yang akan mencabutnya. Serahkan diri kita kepada Allah SWT. Yang kedua, kita sebagai seorang mukmin. Benarkah kita ada sebagai seorang mukmin? Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan tentang hal itu. Kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu, sementara ujian belum menghantarkan dirimu. Alhamdulillah, rahimahullah. Ketika kita menyatakan saya adalah orang yang beriman, pertanyaannya adalah ujian apa yang akan menghantarkan diri kita? Kita sebagai orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya, benarkah kita beriman kepada Allah? Benar. Buktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa COVID-19 ini Allah yang menghendaki. Itu ujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah kita beriman kepada Rasulullah SAW? Kita ya. Kalau kita beriman kepada Rasulullah SAW, banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita mencikapi wabah yang terjadi di suatu daerah atau di suatu negeri. Bagaimana kita harus bersikap? Berimankah kita kepada Rasul? Itu dipertanyakan. Kalau ternyata kita tidak mau patuh, padahal sudah ada dalil hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Berimankah kita kepada Al-Quranul Karim? Pertanyaan lagi. Padahal saya beriman. Buktikan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Al-Quran. Pertama, kita baca. Terus kita baca dan kita baca terus Al-Quran. Kemudian setelah itu, kita berusaha untuk mempelajarinya. Al-Quran kita pelajari ayat demi ayat. Setelah itu, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan. Nampaknya menjadi seorang mukmin tidak cukup hanya iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, tapi wa amal bil arkan.
Yakin betul kita dalam hati, hanya Allah satu-satunya Tuhan. Tapi bagaimana aplikasinya? Ternyata dalam kehidupan kita tidak bisa menjadi orang yang beriman pada tahapan berikutnya, yaitu muhsin. Orang yang beriman itu harus muhsin. Apa itu muhsin? Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Rasulullah SAW. Bahwa orang yang beriman kemudian dia akan memformat diri menjadi seorang muhsin. Tahu muhsin? Muhsin adalah orang yang senantiasa selalu melakukan banyak kebaikan-kebaikan dan orientasinya hanya untuk Allah. Allahu ghayatuna. Itulah muhsin. Setiap kali dia melakukan praktek ibadah, mahdoh maupun ghair mahdoh, seolah-olah dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang menyaksikan dirinya. Namun ketika dia menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa melihat Allah, yang pasti Allah akan senantiasa selalu menyaksikan seluruh praktek ibadah kita. Pokoknya malu masalah. Dan yang berikutnya, benarkah Muslim, mukmin, muhsin itu dilandasi dengan keikhlasan? Karena ikhlas menjadi satu keniscayaan bagi seorang muslim, seorang mukmin, dan seorang muhsin. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidak aku perintahkan kepada kalian semua di dalam melakukan berbagai aktivitas di dalam keseharian, baik aktivitas yang bersifat mahdoh maupun ghair mahdoh, kecuali dengan mengikhlaskan diri. Jadi mukhlis, orang yang ikhlas, adalah orang yang orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjadi landasan setiap kali mereka melakukan aktivitas apapun. Dan kalau sudah seperti itu, sebagaimana yang Allah kehendaki di bulan Ramadan ini selesai kita lakukan, maka kita mendapat gelar la'allakum tattaqun. Jadilah kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai takwa itu dasarnya seorang muslim, mukmin, muhsin, dan mukhlis. Ketakwaan maka dapat kita raih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.